Kalau sebatas syair, sebatas nyanyian tanpa iringan musik, ini sepakat para ulama ini dibolehkan kalau tidak ada iringan musiknya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya adalah kalau diiringi dengan musik, alat musik. Dan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih maknanya bahwasanya akan datang satu zaman di mana orang akan menghalalkan al-harir, maknanya adalah sutra, kemudian al-khira maknanya perzinahan, wal ma'azif, al-ma'azif ini maknanya adalah alat musik. Jadi Nabi menyampaikan akan datang suatu masa di mana orang akan menghalalkan 3 perkara ini. Yang pertama adalah sutra, yang kedua perzinahan, yang ketiga adalah alat musik. Nah, kalau akan datang suatu zaman orang menghalalkan 3 tadi, berarti memang hukum asalnya diharamkan, dilarang. Sehingga kalau akan datang orang akan menghalalkan, berarti ini memang sudah menjadi kondisi seburuk-buruknya zaman gitu. Sampai orang kemudian menghalalkan 3 perkara tersebut. Nah, berdasarkan hadis tadi, para ulama kemudian mengambil kesimpulan berarti alat musik ini termasuk yang dilarang, termasuk yang diharamkan. Nah, untuk itu hukum berkaitan dengan musik, karena memang alatnya ketika itu digunakan menjadi hukum yang haram, hukum yang dilarang, berarti menyandingkan alat musik ini dengan lagu, dengan syair tertentu, ini yang kemudian nanti termasuk kategori lagu diiringi dengan musik tadi yang dilarang. Ya, dilarang. Meskipun nanti ada yang kemudian misalnya kalau ulama-ulama yang menyampaikan tidak, musik ini dilihat dari kembali kepada fungsinya. Kalau memang fungsinya mengarah kepada kemaksiatan, berarti dia akan menjadi fungsi atau hukum haram. Kalau sebatas tidak sampai menjadi sarana melalaikan orang kepada kewajibannya, berarti dihukumi mubah dan seterusnya. Wallahu a'lam ya. Tapi kalau kita zahir lihat dari hadis tadi menunjukkan bahwasanya alat musik ini termasuk yang dilarang. Terlepas dari perdebatan tersebutlah, kalau kita kembali kepada bagian dari tipu daya setan tadi gitu ya, maka memang benar ya, telinga kita ini tidak akan bisa disatukan dengan 2 hal tadi. Kalau orang ngapunten setiap hari bahkan setiap waktunya sudah sering dan senang mendengar musik, itu tidak terlalu tersentuh kalau mendengar bacaan Al-Quran. Selebihnya sebaliknya juga demikian. Orang kalau setiap harinya sudah mendengar Quran, setiap harinya sudah yang didengarkan Quran, mendengar musik itu agak nggak nyaman. Ngapunten misalnya masuk ke tempat pembelanjaan, masuk ke tempat-tempat tertentu yang kemudian musik terdengar, itu kemudian nggak nyaman perasaannya karena memang terbiasa mendengar Quran. Itulah sebabnya bahwa Al-Quran dan musik itu 2 hal yang tidak mungkin disatukan. 2 hal yang tidak mungkin disatukan karena memang telinga kita ini kan punya kepekaan dalam mendengar cengkok sesuatu gitu. Kalau kita sering mendengar Quran, berarti itulah yang tertanam dengan telinga kita. Dan tadi musuhnya adalah musik. Musik itu kan juga punya dendangan tertentu, kemudian nada tertentu. Itu kalau sudah masuk di telinga, itu nanti langgem Quran itu juga enggak nyaman untuk kemudian didengar itu. Nah, untuk itu wallahu a'lam yang pada dasarnya kalau dengan kondisi tadi memang lebih baik kita hindari gitu. Meskipun nanti kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa kita menghindar darinya. Ini kan sudah termasuk kategori permasalahan yang sudah sangat mengakar di masyarakat ya. Nah, tempat pembelanjaan, ada acara tertentu, tidak lepas dari yang namanya musik. Yang penting kita tidak ada niat khusus untuk mendengarkannya. Misalnya terlewat terus mendengar, ya namanya juga nggak sengaja gitu ya, maka dihukumi ya insya Allah diampuni. Selama kita tidak ada niatan khusus untuk mendengarkan tersebut dan menikmati dari dendangan alat musik tersebut. Wallahu a'lam mungkin ini.